Biaya membesarkan anak dan meningkatnya biaya hidup tampaknya menyebabkan banyak warga China memilih untuk memelihara hewan peliharaan saja dibandingkan memiliki bayi. Populasi hewan peliharaan di China bahkan diperkirakan mendekati 2 kali lipat dari jumlah anak-anak pada 2030 mendatang gara-gara generasi muda di negara tirai bambu itu mulai enggan untuk memulai keluarga baru. Nah, selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Dalam jumlah anak bul China diprediksi melesat, bocilnya lewat. Kita lihat di slide yang pertama. Nah, kita lihat data di sini mengutip data dari Biro Statistik Nasional China. Bank investasi asal Amerika Serikat Goldman Sachs mengungkapkan bahwa populasi hewan peliharaan perkotaan di negara China bahkan ini akan mencapai lebih dari 70 juta pada akhir dekade ini. Sementara jumlah anak-anaknya yang berusia 4 tahun ke bawah di China diprediksi berkurang bahkan hanya sekitar di bawah 40 juta anak. Kalau kita flashback lagi pada sekitar tahun 2017, nah situasinya justru sebaliknya nih atau berkebalikan. Di mana justru ada sebanyak 90 juta anak berusia 4 tahun ke atas di bawah di China gitu dibandingkan dengan populasi hewan peliharaan perkotaan yang sekitar 40 juta saat itu. Merosotnya jumlah populasi di China pun membuat angka kelahiran baru di negara tersebut diproyeksikan turun pada tingkat rata-rata sekitar 4,2% di tahun 2030. Selain karena keengganan untuk memiliki anak, jumlah populasi wanita berusia 20 hingga 35 tahun ini juga diramalkan akan turun di negara tirai bambu tersebut. Sementara itu, white paper industri hewan peliharaan China juga menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang berusia antara 23 dan juga 33 tahun merupakan hampir setengah dari pemilik hewan peliharaan di China pada 2023. Dengan populernya hewan peliharaan daripada anak, nah Goldman Sachs bahkan memperkirakan kalau pasar makanan hewan di China ini akan terus berkembang menjadi industri bahkan dengan 12 miliar jiwa pada tahun 2030. Laporan tersebut juga memperkirakan kalau kepemilikan kucing di China akan melampaui anjing karena kucing cenderung membutuhkan lebih sedikit ruang untuk dipelihara. Nah, data pemerintah China menunjukkan bahwa populasi negara itu telah menurun untuk tahun kedua berturut-turut pada 2023 yaitu hanya sekitar 1,42 miliar orang atau turun sekitar 2 juta orang dari tahun sebelumnya. Bila dilihat dari populasi baik masyarakat laki-laki maupun perempuan yang berusia sekitar 50 tahun sampai dengan 59 tahun di sini itu hanya di kisaran 4%-an. Nah, sedangkan masyarakat yang berada di usia produktif, populasinya ini hanya di kisaran 3,7%. Bahkan anak yang berusia 0 sampai 4 tahun atau yang baru lahir sampai 4 tahun, di sini hanya sekitar 2%-an, baik laki-laki maupun perempuan atau justru di bawah angka yang berusia tadi 50-an tahun ke atas. Lalu pertanyaannya, apa sih alasannya warga China enggan menikah dan memiliki anak? Kita lihat di slide berikutnya. Diketahui angka kelahiran di China telah menurun seiring dengan menurunnya angka pernikahan. Hal ini menjadi sebuah dinamika yang dapat memicu terjadinya krisis demografi di China. Pada Mei 2023 lalu saja lebih dari 20 kota di China bahkan sampai membuat sebuah proyek yang bertujuan untuk mempromosikan pernikahan. Data resmi menunjukkan bahwa angka pernikahan di China menurun drastis. Pada tahun 2013 silam, jumlah orang yang menikah sekitar 13,5 juta pasangan. Namun seiring berjalannya waktu di tahun 2022 lalu, angka tersebut turun menjadi hanya sekitar 6,8 juta. Nah, angka pernikahan di China ini pun menunjukkan bahwa titik terendahnya dalam 12 tahun terakhir. Para pemuda di China mengaku bahwa pernikahan ternyata tidak sesuai dengan kehidupan modern mereka. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi China sebab pemerintah China sebenarnya telah melakukan kebijakan yang mendorong pasangan untuk menikah dan juga terdapat ekspektasi tradisional masyarakat China mengenai pernikahan. Di mana para pemuda di China menilai bahwa 3 tujuan pernikahan yaitu menyatukan 2 keluarga, kemudian membeli rumah dan juga memulai sebuah keluarga adalah hal yang tidak realistis. Selain menurunnya jumlah pernikahan, angka perceraian juga meningkat di China dalam 1 dekade terakhir. Meskipun pemerintah China cenderung menolak banyak permohonan cerai. Nah, demi mencegah perceraian, pada tahun 2021 lalu pemerintah China bahkan memperkenalkan ada namanya periode penenangan diri wajib bagi pasangan yang ingin bercerai.
Jadi dalam kebijakan itu pemerintah mewajibkan bahkan memaksa pasangan untuk tetap bersama selama 30 hari. Di sisi lain ternyata faktor ekonomi ini juga menjadi salah satu pertimbangan bagi warga China enggan untuk membina rumah tangga. Ketika perekonomian terbesar kedua di dunia ini melambat, maka semakin banyak orang yang memilih untuk tetap melajang atau menunda pernikahan. Sebab prospek pekerjaan yang buruk di tengah tingginya angka pengangguran di kalangan muda dan juga rendahnya kepercayaan konsumen. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor rekor penurunan pencatatan pernikahan China di tahun 2022. Nah, penurunan angka kelahiran belakangan menjadi isu yang kerap menjadi sorotan. Sebetulnya tidak hanya China, krisis populasi ternyata juga dialami oleh sejumlah negara di Asia. Bahkan krisis populasi menjadi ancaman yang lebih besar bagi negara-negara di Asia ketimbang Eropa. Kita lihat yang pertama adalah di Jepang. Jepang ini adalah salah satu negara di Asia yang kerap bergelut dengan krisis angka kelahiran. Pada 2023, angka kelahiran di Jepang tercatat hanya sekitar 1,3. Atau lebih lanjut, data Kementerian Kesehatan Jepang mengungkapkan hanya ada sekitar 758.631 bayi yang lahir di tahun tersebut. Kondisi ini salah satunya disebabkan karena merosotnya perekonomian akibat pandemi COVID-19. Selain itu, semakin banyaknya pasangan yang menikah dan memiliki anak di usia tua, hal ini pun turut mempengaruhi fertilitas. Nah, sama seperti negara tangganya, Korea Selatan juga dihantam krisis populasi. Dikutip dari Reuters, angka kelahiran di Korea Selatan tercatat hanya 0,72 pada 2023 atau terburuk sepanjang sejarah negeri ginseng tersebut. Bahkan angka kelahiran di Seoul, ibu kota Korea Selatan, tercatat hanya 0,55. Para ahli mengungkapkan bahwa anjloknya angka kelahiran di Korea Selatan ini dipicu oleh tingginya biaya pendidikan dan juga perumahan di negara tersebut. Hal inilah yang membuat banyak pasangan muda belum berani nih untuk memiliki dan juga membesarkan anak. Selanjutnya Thailand. Nah, Thailand baru-baru ini juga dilaporkan mengalami krisis penurunan populasi. Survei yang dilakukan National Institute of Development Administration Thailand menunjukkan bahwa sebanyak 44 responden menyatakan kurang berminat untuk memiliki anak. Alasan utama yang dikemukakan adalah karena biaya pengasuhan anak, kemudian kekhawatiran mengenai dampak kondisi masyarakat terhadap anak-anak, dan juga tidak ingin terbebani dengan pengasuhan anak. Ya, jadi pemirsa, kondisi yang dialami oleh beberapa negara ini tentunya menjadi potret penurunan populasi atau depopulasi yang bisa mengancam kekuatan ekonomi negara tersebut. Negara tentunya perlu hadir untuk mengantisipasi fenomena depopulasi ini, namun yang menjadi catatan tidak hanya dari segi penambahan dari segi kuantiti, namun bagaimana pemerintah bisa menciptakan kondisi yang mendukung tumbuh kembang anak yang berkualitas.